seluruh mesinnya diproduksi di Brother Jepang, dari bodinya, dari print headnya, dari tintanya. Jadi dengan kualitas Brother Jepang itu. Oke, selamat siang untuk semua pengunjung pameran Allprint 2023. Sekarang kita ada di booth Printmed Indonesia bersama saya Hendrik dari tim marketing Printmed Indonesia, dan saat ini saya juga ditemani oleh Pak Andreas Arya ya, dari Brother Asia Machinery untuk perwakilan Indonesia. Nah, saat ini di booth Printmed kita memajang atau menampilkan mesin terbaru, yaitu printer DTG Brother, tipenya adalah GTX ProBulk. Nah, ini bisa dilihat dari mesin DTG ini kita pajang di sini sebagai salah satu lini terbaru dari mesin yang dijual oleh Printmed Indonesia. Nah, mungkin nanti kita akan banyak bertanya nih ke Pak Andreasnya langsung, spesifikasi dari mesin Brother GTX ProBulk ini apa saja dan aplikasi apa aja yang bisa dicetak menggunakan printer DTG ini. Nanti kita akan banyak tanya-tanya ke Pak Andreas. Oke, siang Pak Andreas nih. Selamat siang Pak Hendrik. Ya, jadi kalau mesin Brother DTG GTX ProBulk ini bedanya dengan printer-printer DTG lainnya apa nih Pak? Kita bahas DTG dulu nih. Maksudnya yang satu tipe nih. Oke. Pertama, mesin ini dari Brother Jepang. Seluruh mesinnya diproduksi di Brother Jepang, dari bodinya, dari print headnya, dari tintanya. Jadi dengan kualitas Brother Jepang itu dijamin. Tintanya pun sudah bersertifikat Ecotech, jadi ramah terhadap kulit, ramah terhadap lingkungan. Kemudian dari teknologi print headnya sendiri itu resolusinya 1200 dpi kali 1200 dpi. Jadi itu untuk menjamin ketajaman dari hasil cetaknya. Ya. Kemudian salah satu keunggulannya lagi adalah mesin ini sudah dilengkapi dengan automatic maintenance system. Jadi untuk sirkulasi tinta, untuk cleaning print head, itu semuanya sudah otomatis. Otomatis ya? Ya, kita bisa lihat di kompetitor kita itu masih manual. Itu menyebabkan masalah di print headnya. Kemudian mesin ini juga fleksibel, dia bisa DTG dan dia bisa DTF. Itu menjadi satu keunggulan dibanding kompetitor. Kemudian juga dari tabelnya itu berbagai macam ukuran, aplikasinya juga dari berbagai macam aplikasi, bisa untuk sepatu, bisa untuk topi, selain untuk kaos. Ini kalau untuk tabelnya sendiri Pak, misalkan kaos itu kan ada ukuran S, M, L, XL dan naik terus ya, ada yang sampai 6 XL. Nah, untuk tabel yang sekarang dipasang di booth Printmed ini, dia bisa dipakai untuk print kaos dari size apa sampai apa Pak? Untuk yang sekarang terpasang ini untuk ukuran yang L. Jadi bisa dirubah lagi menjadi yang XL. Maksimum areanya adalah 50 kali 40 cm. Oh, jadi hampir ke A2 ya Pak ya? Iya, betul. Nah kalau misalkan nih untuk kaos yang besar atau lebarnya di atas A2, itu apakah ada tabel lainnya lagi atau gimana Pak? Keterbatasan dari area cetaknya memang di 50 kali 40. Tapi untuk oversize print itu masih bisa dilakukan dengan trik printing khusus. Trik printing khusus ya Pak ya. Betul. Jadi maksudnya oversize ya, oversize printing print, itu ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi mulai dari lengan, body sampai ke bawah. Dan itu biasanya kaosnya ukuran XL atau XXL atau triple XL. Itu bisa dikerjakan. Nah, ini ada contohnya nggak Pak yang untuk kaos-kaos oversize printing Pak? Ada. Kita ada bawa beberapa sampel untuk oversize print. Nah mungkin ini apa yang di atas ya? Jadi ini contoh dari teknik cetak oversize printing ya Pak ya? Betul. Jadi kalau oversize printing itu dia bisa mencakup sampai bagian lengan ya Pak ya. Jadi area depan, dada sampai ke lengan itu semua tercetak gitu ya Pak ya? Betul. Nah ini menarik nih.
Ya. Jadi teknik cetak oversize printing ini juga bisa dilakukan di mesin DTG ya Pak ya. Betul. Walaupun dengan meja yang ukurannya terbatas, tapi dia cakupannya bisa sampai ke area lengan juga ya. Betul. Oke. Nah ini kalau dilihat kan mesinnya itu banyak banget Pak peralatan-peralatannya nih. Ya. Nah mungkin step by stepnya gimana Pak kalau mau cetak di TTK itu Pak? Apa ada proses-prosesnya mungkin bisa dijelasin Pak step-stepnya Pak? Ya, jadi tahap pertama itu melakukan aplikasi pretreatment, cairan pretreatment ini untuk supaya pigmen warnanya lebih bright, kemudian lebih tahan cuci. Jadi setelah diaplikasikan pretreatment cairannya, kemudian dikeringkan dengan mesin heat press atau oven dryer. Ya. Setelah itu baru dicetak. Cetak dengan digital printer ini. Ya. Setelah selesai cetak, kemudian kita keringkan kembali dengan heat press atau oven. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang mesin treatment ya Pak ya. Jadi tadi kan Pak Andreas bilang untuk treatment itu pre-treatment ada yang pakai dryer, ada juga yang pakai mesin ya. Ya. Nah, kalau mesinnya sendiri itu nanti modelnya kayak gimana Pak? Untuk mesin pengeringnya. Ya. Untuk mesin pengeringnya model yang paling sederhana seperti ini heat press, atau yang model yang lebih kapasitas besar itu pakai conveyor dryer. Oke. Pakai oven berjalan. Oke. Untuk kapasitas yang lebih besar. Oke. Nah, kalau mesin yang ini apa nih Pak? Kalau ini adalah mesin untuk aplikasi cairan pretreatment. Oke. Jadi dia cara kerjanya otomatis semprot ya Pak ya? Ya, jadi sistem kerjanya adalah tabelnya kita keluarkan, kemudian di sini sudah ada untuk memasang kaos. Setelah kaosnya dipasang di sini, kita tutup dan kita tinggal pencet start. Nanti dia aplikasi otomatis. Oke, nah kalau kita bicara DTG, cetak kaos, cetak jaket itu kan udah hal yang umum ya, lumrah, udah biasa. Nah, kebetulan ini di booth Primet, kita juga showing cetak di bahan sepatu nih. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita pakai bahan Converse, sepatu Converse. Ini bisa cetak langsung di kulit sepatunya ya. Jadi ini menggunakan bahan kanvas. Nah, kalau misalkan ini teknik cetaknya gimana Pak? Kan sepatunya udah beli jadi nih Pak. Nah ini kan apakah langsung ditaruh di meja yang sama atau ada meja yang lain khusus untuk sepatu Pak? Ya, jadi untuk aplikasi di sepatu ini juga merupakan salah satu keunggulan dari mesin Brother, di mana untuk platen atau meja cetaknya itu ada bermacam-macam tipe. Ada meja khusus untuk sepatu, meja khusus untuk kaos. Kaos pun ada dari ukuran S, M, L, XL. Kemudian ada meja khusus untuk topi. Itu juga ada mejanya khusus. Jadi itu salah satu keunggulan sehingga bisa dicetak berbagai macam produk. Ya. Nah, berarti teknisnya Pak ya, kalau kita mau cetak sepatu seperti ini, contoh saya mau beli sepatu kosongan nih Pak. Ya. Nah, nanti step-stepnya itu apa aja Pak? Jadi saya tinggal ganti meja ini dengan platen yang dibuat khusus untuk cetak sepatu ya Pak ya? Betul Oke. sekali. Jadi setelah mejanya diganti khusus untuk sepatu, kemudian sepatunya kita spray dengan cairan pretreatment, kemudian kita keringkan dengan heat gun. Setelah kering, kemudian kita posisikan di meja di mesin printer. Oke. Kemudian dengan bantuan kamera di sini, ini bisa untuk membantu memposisikan gambar di Kelihatan sepatu. Kenapa? Jadi dengan bantuan kamera, gambarnya diatur di sepatu. Setelah itu kita tutup area yang tidak mau dicetak. Kemudian kita bisa lakukan printing. Ya. Ya, Berarti ini platen khusus untuk cetak sepatu ya Pak ya? betul. Oke, jadi teknisnya saya tinggal beli sepatu jadi, Betul. tapi yang model kanvas seperti ini, Ya, tinggal diselopin masukin ke sini ya Pak ya? ya, betul. Oke, jadi tekniknya ini sangat gampang ya.
Ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya sepatu model seperti ini, jadi harus bahan kanvas, nanti tinggal diselipin seperti ini, dimasukin nanti langsung bisa dicetak di mesin printer DTG Brother GTX ProBulk gitu. Nah ini seru sekali Pak, karena biasanya kan DTG itu biasanya ya dipakai untuk cetak kaos sama jaket aja. Nah ini Brother juga membuat satu teknologi platen khusus untuk mencetak sepatu. Nah, oke Pak. Untuk harganya sendiri ini kisarannya berapa Pak? Range-nya Pak? Untuk tipe Brother GTX Pro Bulk atau GTX 424 ini di kisaran harga sekitar 500 jutaan. Oke, 500 jutaan ya Pak. Nah, untuk consumable-nya sendiri Pak, kita nggak bicara harga consumable, tapi untuk cost print-nya sendiri, mesin GTX Pro Bulk ini untuk satu kaos ukuran A3 cost print-nya kisarannya berapa Pak? Untuk kaos A3 dengan bahan putih, kainnya berwarna putih, itu kira-kira kebutuhan tintanya sekitar 1 mili. Itu harga 1 mili sekitar Rp2.000. Kemudian ditambahkan ongkos pre-treatment kira-kira Rp2.000. Jadi ongkos untuk A3 kaos putih sekitar Rp4.000. Oke. Untuk kaos putih. Kaos putih. Kalau kaos berwarna atau hitam Pak? Kaos berwarna atau hitam untuk A3 itu kira-kira butuh tinta sekitar 5-6 mili. Itu costnya sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000. Ditambah pre-treatment Rp2.000, jadi sekitar Rp14.000. Oke. Nah, satu lagi nih Pak, yang menarik tadi Pak Andreas di awal kan bilang kalau selain untuk print DTG, printer ini juga printer bisa untuk cetak DTF. Betul. Nah itu bisa dijelasin Pak, gimana Pak? Soalnya kan ini basicnya tintanya tinta DTG gitu loh. Iya. Nah, jadi sebenarnya tinta yang dipakai sama antara DTG dan DTF, memakai water based pigment. Kemudian kita bisa letakkan transfer paper di tabelnya. Kemudian sistem cetaknya kita reverse, kita balik. Jadi CMYK dulu, baru kemudian putih. oke. Setelah itu baru kita taburkan pupuk perekat, baru kita curing. Selanjutnya tinggal di heat press ke kaos. Ya, berarti menarik ya Pak. Satu mesin DTG tapi bisa untuk dua fungsi cetak. Betul DTG sekali. sama DTF. Betul sekali. Ya, oke. Jadi untuk pengunjung Allprint 2023 yang mungkin tertarik untuk investasi di printer DTG, bisa langsung datang ke boothnya Printmed nomor CB205 di Hall C3, karena kami akan menampilkan juga mesin-mesin lainnya, dan khususnya kita bawa satu mesin spesial ini Brother DTG GTX ProBulk. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat live demo cetaknya, nggak hanya kaos dan jaket aja, kita akan cetak di bahan-bahan sepatu seperti ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena tinggal sisa hari Sabtu aja nih pamerannya. Jadi besok hari terakhir nih, karena masih banyak promo-promonya yang belum banyak ini nih, belum banyak diambil nih. Jadi bisa langsung datang ke Hall C3 di J Expo Kemayoran. Oke, terima kasih. Terima kasih.